Dan untuk membahas lebih dalam terkait keputusan WHO untuk mencabut kedaruratan pandemi COVID-19 dan kesiapan Indonesia memasuki endemi, kami sudah terhubung dengan Diki Budiman, epidemiolog Griffith University. Ya, selamat sore waktu Australia, Pak Diki. Selamat sore Ellen dan pemirsa. Iya, terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Siang hari ini. Pak Diki, WHO baru saja mencabut status kedaruratan COVID-19. Apakah Anda sejalan dengan WHO bahwa pandemi memang sudah tidak lagi darurat? Ya, sedikit menyinggung ya. Saya secara rutin per 3 bulan memang juga memberikan kontribusi ya, masukan terkait status PHIC pada level global ya, bersama Dr. Nyoman Kandung ya dari Epidemiolog Senior Indonesia. Bahkan saya jadi masih teringat sebelum ini dinyatakan sebagai PHEIC atau Public Health Emergency International Concern, di awal Januari saya sudah juga memberikan masukan pada WHO bahwa ini harus ditetapkan sebagai PHEIC karena saat itu indikatornya sudah pandemi ya. Nah, untuk diketahui pencabutan atau penetapan status PHEIC itu tidak selalu berkorelasi dengan status pandemi ya, tidak selalu. Karena ada dua penyakit lain seperti misalnya polio dan juga monkeypox yang ditetapkan sebagai PHIC tapi ya tidak berstatus pandemi gitu. Nah, COVID-19 ini secara epidemiologi bahkan sekarang pun masih berstatus pandemi sebetulnya. Hanya fase akutnya sudah terlewati. Itu yang juga pada tanggal 4 Mei lalu ya saya dan Pak Nyoman memberikan masukan pada WHO sebetulnya sudah ya kita lihat secara faktual di lapangan global, nasional, bahkan pada level lokal, angka kematian dan keparahan sudah menurun. Itu juga berkat kombinasi antara lain vaksinasi di situ. Tapi sebetulnya kalau bicara situasi krisis di beberapa daerah masih ada. Jadi saya sedikit tidak sepakat kalau katakan Pak Menteri tadi Indonesia sudah endemi ya, belum. Indonesia masih transisi, ada yang sudah endemi, ada yang sudah dalam terkendali, ada yang masih jadi outbreak atau epidemi gitu ya. Jadi ini sangat dinamis ya. Dan keputusan ini mau tidak mau memang sudah 2 kali sebetulnya tertunda ya dalam sidang ya emergensi ini. Dan sebetulnya nuansanya saat ini sudah jauh lebih politis ya, politis. Karena apa saya sampaikan politis? Walaupun secara indikator memang memungkinkan untuk dicabut ya dengan segala pro kontranya, tapi sangat sulit dikesampingkan secara implisit ya, bukan eksplisit, bahwa banyak negara, terutama negara maju yang sudah mau mencabut status kedaruratan di dalam negaranya gitu. Seperti Amerika sebagai contoh, padahal kasusnya sangat banyak, bahkan salah satu yang tertinggi saat ini dari sisi kasus infeksi maupun kematian. Tapi kan tentu sangat ini ya, akan sangat tidak elok ya dalam konteks misalnya ketika WHO memperpanjang 3 bulan lagi misalnya status ini, terus beberapa negara secara sepihak mencabut itu di dalam negerinya, kan ini juga tentu jadi pertimbangan ya. Saya memang tidak disampaikan, tapi dinamika itu ada, dan saya kira terlepas dari setuju atau tidak setuju, ya, saya sebetulnya sama seperti ketika PPKM mau dicabut, saya lebih melihat dampak psikologisnya Ellen, yang saya khawatirkan akan membuat banyak pihak menjadi abai gitu, bahwa sebetulnya bicara COVID itu bukan bicara fase akut kematian, keparahan, sudah lewat, fase itu udah lewat dengan bekal vaksinasi. Tapi yang kita akan hadapi adalah jangka menengah, jangka panjang yang disebut dengan long COVID. Nah, ini yang belum pertama difahami, literasinya belum terbangun, baik itu di masyarakat termasuk pemerintah, dan belum ada mitigasi yang memadai gitu. Nah, ini yang kalau tidak direspon baik, maka sebagaimana HIV yang tetap masih menjadi masalah berpuluh tahun itu, ya kita akan melihat COVID ini akan menimbulkan permasalahan kesehatan karena penurunan kualitas kesehatan akibat dampak jangka panjang dari orang yang berulang-ulang terinfeksi COVID. Baik, Pak Diki, jadi meski WHO memang sudah mencabut status darurat terkait dengan pandemi COVID-19 ini, keputusan untuk mencabut status misalkan dari pandemi menjadi endemi itu kembali lagi keputusan negara masing-masing. Ya, jadi tidak ada kewenangan WHO untuk menetapkan, mencabut status pandemi, karena di International Health Regulation yang kebetulan sekali lagi saya terlibat juga dalam proses revisinya, itu
tidak ada diamanatkan tentang, hanya public health emergency international concern, atau bahasa lebih mudahnya penetapan status emergensi paling tinggi, kewaspadaan paling tinggi dari satu penyakit yang mewabah. Sedangkan pandemi itu sendiri ya melihat pada indikator epidemi secara global ataupun regional ya, dan ini sebetulnya secara indikator masih menunjukkan ini masih epidemi, karena masih pandemi maksud saya, karena ya masih terjadi di semua negara. Beda misalnya dengan TB ya, TB paru yang di negara maju udah jarang ditemukan atau sulit ditemukan, atau misalnya HIV pun di beberapa negara nggak ada gitu. Nah, beda dengan COVID ini masih ada, bahkan terjadi lonjakan dengan XBB tadi disampaikan Menteri. Nah, artinya kalau bicara pandemi ya kita masih perlu ada transisi ke endemi itu. Sebagai contoh, 100 tahun lalu ketika ada wabah ya, pandemi ya, H1N1 itu butuh 20 tahun. Transisinya ke endemi itu 20 tahun. Jadi tapi ya sudah makin terus menurun seperti halnya sekarang COVID-19. Jadi ini yang jangan sampai disalahartikan ya berarti COVID sudah hilang, pandemi sudah berakhir, ya enggak gitu. Tapi masa krisisnya, masa akutnya sudah lewat. Ya kita kan nggak apa masa akut ya. Di rumah sakit sudah tidak dilihat penumpukan beban, sudah menurun. Kematian pun kan seperti di era Delta kan sudah tidak terlihat. Tapi ini yang bisa disalahartikan sehingga orang mengatakan COVID udah nggak bahaya ya. Bahaya, tetap bahaya COVID. Baik, ini berbicara terkait dengan proses transisi Indonesia sendiri dari pandemi menuju endemi. Kalau kita lihat indikatornya nih Pak Diki, capaian vaksin booster ini juga baru 37% dari target. Nah, sementara WHO juga sudah mencabut status darurat pandemi COVID-19. Apakah ini artinya akan menjadi suatu kecemasan bahwa masyarakat ini tidak lagi yakin bahwa COVID-19 ini berbahaya? Ya ini yang menjadi kekhawatiran saya juga ya. Kalau keputusan ini tidak ditindaklanjuti dengan strategi manajemen risiko ya, komunikasi risiko yang memadai, sehingga di masyarakat tidak terbangun literasi bahwa COVID ini bahaya jangka menengah jangka panjangnya itu yang harus kita hindari ya. Dengan cara jangan sampai terinfeksi, dengan cara ya divaksinasi, terutama pada kelompok berisiko tinggi. Nah, bicara program vaksinasi ini yang juga harus tetap menjadi prioritas pemerintah, khususnya pada kelompok yang belum divaksinasi dan yang masuk dalam kategori berisiko tinggi seperti lansia dengan komorbid. Dan jangan sampai karena PHIC ini sebetulnya bahasa lebih mudahnya juga lainnya adalah bahwa kewenangan manajemen dari pengendalian pandemi, levelingnya itu akan diserahkan sepenuhnya pada negara gitu. Seperti tadi katakan Indonesia mau mencabut, ya silakan. Tapi pertanyaan berikut, sudah siap nggak dalam masa ini, transisi ini ataupun masa pasca pencabutan ini, mitigasinya, perubahan regulasi ataupun upaya-upaya termasuk vaksinasi tadi pada kelompok apa, jenis vaksinnya apa? Karena sekarang sebetulnya yang direkomendasikan untuk kelompok paling berisiko ya vaksinnya vaksin bivalen, sudah berbeda lagi karena ini merespon turunan Omikron khususnya XBB misalnya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dipastikan. Termasuk di sini adalah bahwa protokol kesehatan harus sudah dimulai terus dibangun gitu. Jangan sampai dianggap wah masker, jangan sampai ada anggapan orang pakai masker dia sakit. Padahal masker ini tetap penting melindungi, bukan hanya bicara COVID atau bicara perilaku hidup sehat lainnya. Nah, ini yang sudah siap nggak gitu? Sudah ada mekanisme, sudah dilakukan belum? Dan konsistensi ini penting ya, karena ingat yang kita hadapi ke depan ini sudah beda lagi dan akan ada lagi. Sudah 13 tahun ya, dalam 13 tahun terakhir ya, kita ini 7 PHIC itu ada. Artinya hanya beberapa tahun saja yang tidak ada satu situasi yang level global itu harus kita waspada. Artinya ancaman epidemi, ancaman pandemi itu sudah di depan mata. Kalau kita nggak berubah, kita anggap tidak mengambil pelajaran dari masa pandemi ini, ya kita akan kembali mengulang sejarah pilu kita.
Jika memang dalam waktu dekat Indonesia juga mengikuti negara-negara lain mencabut kedaruratan status pandemi, strategi atau PR apa yang memang harus segera diselesaikan, Pak Diki? Terutama ya kita harus memperkuat ya sistem kesehatan ini, memperkuat sistem kesehatan ini antara lain adalah terutama kalau bicara wabah di tiga hal: kemampuan mendeteksi secara cepat, secara dini, kemudian kemampuan meresponnya dengan juga cepat dan juga sigap ya, dan tidak terdistribusi merata ya di seluruh wilayah Indonesia. Dan ketiga adalah pencegahan baik yang dihadapi maupun yang berikutnya. Nah, tiga aspek ini yang masih menjadi PR ya. Karena bicara masing-masing komponen itu, bicara pencegahan, deteksi misalnya, itu bicara surveillance, bicara SDM-nya, bicara infrastruktur laboratorium yang bukan hanya di level nasional tapi juga di daerah. Karena bicara potensi wabah itu ya bukan hanya di pintu masuk negara tapi juga bagaimana yang di alam liar, di peternakan. Karena itu kan bicara zoonotik tuh seperti hanya di Wuhan. Ya kalau peternakan kita nggak dilengkapi dan kemampuan deteksi itu, ya kita yang akan jadi kontributor pandemi berikutnya gitu. Jadi tiga ini menjadi penting. Selain itu tentu baru di sistem rujukan, layanan kesehatan ya, dan tentunya di dalam hal ini juga yang menjadi mendasar adalah dua hal: perubahan perilaku kembali pada masyarakat kita ya, termasuk ya tentu di pemerintahnya, bagaimana supaya kita ini bisa resilience ya, bisa menghadapi ancaman berikut, sudah siap bahwa orang kita sudah terbiasa kalau ada orang sakit ya nggak memaksakan ke sekolah, nggak memaksakan bekerja. Itu sudah terbangun belum regulasinya, si pemberi pekerjanya memberikan dispensasi dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Kemudian yang terakhir adalah bicara penyakit, khususnya COVID, itu bicara penyakit yang ditularkan melalui udara. Artinya bagaimana kualitas kesehatan udara kita sudah diperbaiki belum, terutama ya di dalam ruangan, sirkulasi ventilasi. Kalau di negara maju nih ya, seperti di sini sudah mulai sejak 1 tahun lalu, fasilitas umum seperti sekolah nih ya, itu ada alat pengukur level CO2 untuk memastikan sirkulasi ventilasi bagus. Kemudian sirkulasi ventilasi, bahkan ada beberapa bangunan yang jendela-jendelanya dirubah supaya sirkulasinya lebih baik. Nah, hal-hal seperti ini, bagaimana di gedung-gedung, AC-nya dan lain sebagainya. Jadi PR-nya banyak. Jadi ini yang saya kira sekali lagi memang tidak mudah, dan ini bukan PR-nya kesehatan saja. Ini PR-nya banyak komponen. Jadi kalau dari pandangan Anda secara timeline, kira-kira kapan ini waktu yang tepat Indonesia bisa mencabut status pandemi menjadi endemi? Khususnya mencabut status kedaruratan sebetulnya ya saat ini juga bisa saja ya dicabut. Tapi pertanyaannya adalah what next-nya gitu loh. Jadi apakah sudah kita siapkan perangkatnya yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau bicara vaksin, nah nanti untuk yang kelompok berisiko tinggi ini bayar nggak gitu, sebaiknya jangan bayar kan, karena mereka berisiko. Terus vaksinnya bagaimana mekanisme, kemudian kalau yang sakit ini ketika ini dicabut status kedaruratannya, kemudian yang kalau ada yang sakit dia mau mampu atau tidak mampu, siapa yang membiayai. Kemudian juga bagaimana dengan kemampuan deteksi kita, karena kalau bicara tadi yang sampai Pak Menteri, angka kita itu ya karena deteksi kita itu lemah gitu. Jadi jangan mengandalkan data yang itu, karena data kita lemah dibanding Singapura ya jauh lah kan, kemampuan deteksi mereka sangat baik. Dan selama bahkan di puncaknya kita saja, kita itu mendeteksi hanya sedikit, hanya puncak gunung es, tapi kematiannya banyak sekali. Kematian kita tuh lebih banyak dibanding orang yang mendeteksi banyak, karena artinya bolong kita, kebocoran kita itu banyak gitu. Nah, karena kematian itu menggambarkan ratusan ribu bahkan ribuan kasus yang tidak terdeteksi tadi, ya, yang mereka mungkin bergejala ringan dan lain sebagainya. Nah, Indonesia bahkan masuk salah satu negara dalam analisa WHO yang kematiannya bisa sampai 4 setidaknya kali lebih tinggi dari yang dilaporkan atau dideteksi. Nah, ini yang harus juga diperbaiki ya kemampuan ini. Artinya ya saya nggak pesimis juga ya. Tetap kita optimis. Dicabut silakan bisa, tapi sekali lagi
upaya mitigasi di masa transisi ini mengarah ke mau itu terkendali ataupun nanti sebagian endemi, kita harus upayakan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Baik, intinya berarti harus ada aspek-aspek yang dipersiapkan secara matang jika memang Indonesia mencabut status pandemi seperti negara lain ya. Terima kasih Pak Diki Budiman, epidemiolog Griffith University atas waktunya di Berita Satu Siang hari ini. Sehat selalu untuk Anda, Pak.